Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, kembali dengan acara Sahur Sajian Harian UTBK di bulan Ramadan. Oke, kita akan membahas beberapa soal yang saya temukan yang katanya soal asli TKD Saintex, tapi banyak kesalahan, mungkin salah ketik atau seperti apa. Contohnya yang ini ya. Oke, kita punya fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. F-nya x pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 3, g-nya seperti ini. Maka nilai dari g inverse bundaran f inverse di titik 27 berapa? Ini akan kita lakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama kita tafsirkan ini sebagai g inverse dari f inverse 27 ya. Oke. Yang dilakukan oleh f inverse adalah dia mengembalikan apa yang dilakukan oleh f. Jadi kita berpikir x-nya berapa yang mengirim x ke 27 ya. Jadi kita lihat ya, ini apa? Kita melakukan observasi bahwa f3 itu sama dengan 27. Berarti f inverse-nya dari 27 adalah 3 ya. Berarti ini sama aja dengan g inverse dari 3 ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan g inverse dari 3, kita bertanya di sini diisi berapa biar hasilnya sama dengan 3 ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa G2x min 3 itu sama dengan 6x min 1. Nah, kita ingin cari tahu berapa nih x-nya agar si 6x min 1 ini sama dengan 3. Berarti 6x sama dengan 4 dan x sama dengan 4/6, yakni x sama dengan 2/3. Oke. Nah, berarti yang mengirim sesuatu ke 3 itu adalah ekspresi 2x min 3 ketika x-nya sama dengan 2/3. Masukin ke sini 4/3 dikurangi 3 ya, masukin 2/3 ke sini, 4/3 dikurangi 3, 4/3 dikurangi 9/3 min 5/3. Oke. Jadi min 5/3 akan dikirimkan oleh G ke 3, akibatnya inverse-nya dari 3 oleh G adalah min 5/3. Nah, sayangnya ini nggak ada di opsi ya. Ya, nggak tahu salah ngetik atau salah apa. Tapi biasanya yang bikin soal UTBK setidaknya dicek beberapa kali. Jadi ada kemungkinan salah menyalin soal atau seperti apa. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita akan tulis ulang G inverse bundaran F inverse ini sebagai inverse dari F bundaran G ya. Oke. Nah, kita bisa coba hitung komposisi F bundaran G ya. Fgx. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih Gx-nya apa ya. Atau kita tuliskan GT deh apa ya. Jadi ini kan di dalamnya rumit ya. Yang kita inginkan adalah simple G ketika diberi input T sama dengan apa misalkan ya. Nah, berarti kalau kita ingin nyari GT, ini sama aja dengan kita mensubstitusikan T itu sama dengan 2x min T. T itu sama dengan 2x min 3. Jadi T sama dengan 2x min 3, kita selesaikan. Ini sama aja dengan x-nya, min 3-nya pindah ke kiri. X-nya adalah T tambah 3/2. Berarti si GT itu, dia akan bernilai ini ketika x-nya adalah T tambah 3/2. 6 dikali T tambah 3/2 sama aja dengan 3 dikali T tambah 3. 3T ditambah 9 dikurangi 1. 3T ditambah 8 ya. Oke. Nah, berarti si F komposisi G di titik T ini adalah F dari GT
ya. FGT itu GT-nya 3T tambah 8. Ini 3T ditambah 8. F-nya itu adalah X pangkat 3 ya. Jadi yang di dalam ini dipangkatkan 3. Tapi yang dalamnya adalah 3T tambah 3, ini dipangkatkan 3. Dan kita ingin ini sama dengan 27. Jadi pertanyaannya adalah berapa T-nya agar si nilai fungsi F bundaran G di titik T bernilai 27. Nah, ini sama dengan 27 jika dan hanya jika si 3T tambah 8-nya itu sama dengan 3. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi ini sama dengan 3. Berarti T-nya adalah 3 dikurangi 8 dibagi 3. T-nya adalah min 5/3. Berarti pertanyaan berapa T-nya agar hasilnya 27? Jawabannya T-nya adalah min 5/3. Berarti inverse-nya dari 27, inverse dari ini di titik 27 adalah min 5/3. Sama hasilnya dengan cara yang pertama tadi ya. Jadi ini soal yang bagus, tapi entah salah salin atau salahnya di mana saya kurang tahu. Yang jelas di sini jawabannya nggak ada ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga soal yang cukup bagus lainnya. Tapi lagi-lagi nggak ada solusi, dan karena nggak ada solusi saya ganti soalnya di sini dari minus jadi plus ya. Oke, kita buat space dulu. Sebentar. Perlu space buat bikin jawaban. Oke, ini soal berikutnya. Nah, ini lebih rumit dari soal standar yang diberikan di kuliahan malah ya. Biasanya cuma ada 2 akar saja. Akar apa dikurangi akar apa. Ya. Oke, mungkin kita akan lakukan observasi. Apa hasil dari limit ini? Limit X menuju hingga ya. Nah, kita klaim bahwa kalau kita punya ekspresi kuadratik dan ekspresi kuadratik yang mirip, yang sama persis koefisien X kuadrat dan koefisien X-nya cuma berbeda di konstanta, ini akan menuju 0 ya. Cara standarnya adalah kalau ini kita kalikan dengan konjugatnya, ini dikali dengan ini ditambah ekspresinya persis sama dengan di atas. Nah, saya tuliskan di sini juga akar ditambah akar. Nah, ketika kita sederhanakan dengan menggunakan sifat A min B dikali A tambah B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ketika ini dikuadratkan, tinggal ini aja kan, tanpa ada akarnya. Kemudian ketika ini dikuadratkan, ini aja, nggak ada akarnya. Jadi ketika kita hitung A kuadrat kurang B kuadrat, hasilnya adalah ekspresi yang ini dikurangi ekspresi yang mirip ini. 9x kuadrat tambah 6x-nya habis dengan 9x kuadrat tambah 6x yang ada di sini. Jadi yang tersisa tinggal min 1. Jadi ini limit x menuju T hingga dari min 1 per akar ditambah akar ya. Nah, karena si akar ini dan akar ini kedua-duanya kalau tandanya plus ya. Jadi kalau ini plus, masing-masing ini menuju T hingga, ini juga menuju T hingga. Jadi karena yang atasnya konstan dan yang bawahnya menuju T hingga, ini akan menuju ke 0 ya. Oke. Dan hal yang serupa akan terjadi untuk setiap ekspresi yang mirip seperti ini ya. Yang berbedanya hanya pada konstanta saja. Nah, kenapa kita memerlukan observasi ini? Karena kita akan mengganti atau lebih tepatnya, kayak kita tulis ulang si limitnya
Yang pertama kebetulan yang di dalamnya dia merupakan kuadrat sempurna. Dia 2x ditambah 1 kuadrat. Bisa Anda cek ya. Kalau Anda hitung, ini dijabarkan hasilnya yang ada di dalam ini. Kemudian yang di dalam ini dia hampir kuadrat sempurna. Ya. Yang kuadrat sempurnanya itu adalah 3x ditambah 1 dikuadratkan. Ini 9x kuadrat tambah 6x ditambah 1. Ya. Jadi ini nggak sama persis dengan ini, maka kita akan manipulasi supaya tetap sama. Ini ditambah dengan akar 9x kuadrat tambah 6x dikurangi akar 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Oke. Nah, sekarang ini masih tetap sama. Kenapa? Karena bagian yang ini itu sama persis dengan bagian ini. Jadi, kalau ini dikurangi ini, 0. Jadi, yang tersisa hanya ini saja. Persis sama dengan yang ini. Demikian juga dengan yang ini, kita akan tulis ulang supaya dia menjadi kuadrat sempurna di sininya. 5x dikurangi 10 dikali berapa? Dikali 3/2. Oh, ini tambah ya. Sudah kita ganti soalnya. Oke. Ini kalau dikuadratkan 25x kuadrat ditambah 15x ditambah 9/4. Oke. 9/4. Nah, ini agar sama persis, oke, ditambah 9/4 dikurangi akar 25x kuadrat ditambah 15x. Ya, oke. Nah, kenapa bisa ditulis seperti ini? Karena ini minus ini ditambah ini jadi 0. Ya. Ini kalau dijabarkan, ini persis sama seperti yang ada di dalam ini. Ya. Sehingga kalau ini dicoret, tersisa adalah yang ini. Persis seperti yang ada pada soal. Nah, kalau Anda sudah mengerti argumennya, ya penulisan ini tuh bisa kayak di skip untuk menghemat waktu ya. Tapi ini alasan kenapa kita boleh melakukan hal tersebut. Nah, ingat tadi dengan cara yang tadi, limit yang ini dan limit yang ini akan menuju 0 ya. Jadi si limit ekspresi yang diberikan, kalau nilai limitnya ada, dia haruslah sama dengan limit yang tersisa ini. Ini dikurangi ini. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin menghemat waktu, seolah-olah Anda bisa menggantikan ekspresi ini dengan ekspresi ini. Meskipun mereka nggak sama, tapi limitnya akan tetap dipertahankan. Dan ekspresi ini bisa digantikan dengan ekspresi ini. Kenapa demikian? Karena tadi alasannya seperti ini. Karena ini menuju 0 dua-duanya ya. Nah, sekarang kalau yang di dalamnya bentuk kuadrat, kita ingat bahwa akar dari A kuadrat itu adalah nilai mutlak A. Jadi masing-masing ekspresi ini bisa kita sederhanakan. Dia menjadi limit X menuju T hingga nilai mutlak 2X tambah 1 ditambah nilai mutlak 3X tambah 1 dikurangi nilai mutlak 5X ditambah 3/2. Oke. Nah, sekarang kalau X-nya sangat besar menuju T hingga, si 2X tambah 1 ini akan positif. Nah, kalau kita punya suatu ekspresi yang positif, yang dimutlakan, baik dimutlakan atau enggak dimutlakan, sama aja hasilnya. Ya. Jadi ketika X-nya menuju T hingga, si nilai mutlak 2X tambah 1 ini akan sama dengan 2X tambah 1 untuk X yang besar. Ya. Jadi ini sama aja dengan kita menghitung limit X menuju T hingga, yang ini jadi 2X tambah 1, yang ini jadi 3X tambah 1, yang ini jadi min 5X tambah 3/2 gitu. 2X tambah 3X dikurang 5X jadi 0. Maka si limitnya menjadi limit dari 1 tambah 1 kurang 3/2. 2 dikurangi 3/2 hasilnya adalah setengah. Jadi jawabannya setengah. Kalau soalnya begini ya, di soal aslinya minus ya, tapi kalau minus nggak ada jawabannya di sini, jadi saya coba ganti dengan plus. Oke. Jadi ini cukup menarik soalnya ya.
Yang ketiga, oke, jika X sama dengan min 3 adalah akar-akar persamaan ini, maka nilai kuadrat dari semua akar-akar dari ini nggak dibilang, ini harusnya dibilang juga bahwa X1, X2, X3 akar dari ini. Jadi saya jadi ragu kalau ini soal asli. Biasanya yang bikin soal UTBK yang asli akan cukup hati-hati dengan redaksinya. Tapi terlepas dari itu, soalnya cukup bagus ya. Oke, apa artinya X sama dengan min 3 akar persamaan ini? Artinya ketika kita substitusikan, maka dia akan bernilai 0. Oke, kita masukkan X sama dengan min 3. X pangkat 3 min 27 negatif 54 ditambah 6 kali 9 54. Oke, itu 0. Kemudian dikurang 15 ditambah P sama dengan 0. Karena ini 0 dan ini juga harus 0, ini mengakibatkan P-nya sama dengan 15 ya. Nah, ini mengatakan bahwa ketika P-nya sama dengan 15, si polinom ini bisa dibagi dengan polinom X tambah 3 menurut teorema akar. Kita bisa menggunakan pembagian sintetis ya untuk membagi polinom berderajat 3 itu dengan X tambah 3. Oke, kita bikin space dulu di sini. Ini dia. Kenapa jadi begini? Oke, kita akan bagi si 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 5x ditambah 15 dengan x tambah 3. Jadi masukin 3 ke sini. 2 min 3, masukin min 3. 2 min 6 0. Min 3 kali 0 0, 5 min 15 0. Ini artinya bahwa si polinom ini bisa kita tulis ulang menjadi X ditambah 3 dikali dengan 2x kuadrat ditambah 5. Nah, oke. Berarti si akar-akarnya adalah min 3 dan oke, salah satu akarnya adalah X, kayak ini sebutlah X3 sama dengan min 3. Ini sebelumnya rada kurang tepat ini karena si akarnya kompleks ya. Tapi let's see. X pangkat 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, sekarang si X1 dan X2-nya akar ini. X1, X2 akar dari 2x kuadrat tambah 5 sama dengan 0 ya. Ini menunjukkan bahwa x1 ditambah x2-nya sama dengan 0 karena koefisien x-nya 0. X1 tambah x2-nya sama dengan 0 dan x1 dikali x2-nya sama dengan 5/2. Oke. Berarti dari informasi ini x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ini sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan dikurangi dengan 2x1 x2 ya. X1 tambah x2 kuadratnya adalah 0, kemudian X1 kali X2-nya 5/2. 5/2 dikali min 2, min 5. Nah, ini jadi rada nggak enak juga ya. Ini penjumlahan kuadrat hasilnya min 5. Karena ini ada akar-akar kompleks ya. Nah, berarti kalau begitu, X3 kuadrat ditambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan, tadi sudah dihitung, ini 9. 9 ditambah yang ini hasilnya min 5.
Jadi 9 ditambah min 5 hasilnya adalah 4. Oke. Nah. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal nomor 4. Nilai P agar vektor ini saling tegak lurus. Oke, kita beri nama, ini vektor U misalkan, dan yang ini vektor V. Nah, kriteria dua vektor tegak lurus adalah ketika hasil kali titiknya sama dengan 0. Jadi 0 adalah hasil kali titik U dan V. Hasil kali titik kita kalikan koefisien yang bersesuaian, 9 kali 12, 108 ditambah 12 kali min 9, min 108 dikurangi 3P. Ini sama dengan 0. Berarti si min 3P-nya harus sama dengan 0. Ini mengakibatkan P-nya sama dengan 0. Ya. Ini relatif sangat mudah ya. Oke. Oke, nomor 5. Ini juga soal yang cukup bagus, tapi sayangnya lagi-lagi nggak ada kunci jawabannya. Entah karena apa. Ya. Oke. Nah, ini fakta bahwa kita diminta untuk melakukan sesuatu yang perhitungan yang sangat rumit, ini menunjukkan bahwa harusnya ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menghitung ini. Nah, biasanya adalah bahwa ternyata ada keteraturan dari hasil perpangkatan ini ya. Jadi kita coba kita pangkatkan untuk pangkat yang kecil, kemudian kita cek apakah ada keteraturan ya. Oke, kita lihat kalau kita lakukan A, ini A-nya sama dengan 3 min 1, 7 min 2. Kalau kita lakukan A kuadrat, ini A dikalikan dengan A. Oke, baris ini kali kolom ini. 9 kurang 7, 2. 21 kurang 14, 7. Min 3 ditambah 2, min 1. Kemudian min 7 ditambah 4, min 3. Oke. Sekarang kita kalikan lagi dengan A. Kita lihat apakah ada efek tertentu. Oke. Kalikan lagi dengan A. Kalikan lagi dengan 37, min 1, min 2. Hasilnya adalah baris ini kali kolom ini 6 kurang 7, min 1, baris ini kali kolom ini 14 kurang 14, 0. Min 3 tambah 3, 0. Min 7 ditambah 6, min 1. Dan ini adalah minus dari matriks identitas. Ya, berarti setiap kali dipangkatkan 3, hasilnya jadi minus matriks identitas. Nah, berarti ini bisa kita pergunakan untuk menyederhanakan perpangkatan ini. Jadi misalnya A pangkat 27 nih, A pangkat 27. Ini kan sama aja dengan A pangkat 3 dipangkatkan dengan 9. Ya. Nah, tapi A pangkat 3 barusan adalah minus I. Oke. Si matriks identitas ini berperan seperti angka satunya kalau di bilangan ya. Matriks 2 kali 2 apapun dikalikan matriks identitas ini hasilnya matriks yang semula yang kita kalikan dengan matriks identitas ini. Jadi kalau ini dikalikan dengan dirinya sendiri, ini sama aja dengan minusnya kita kita kalikan, kita pangkatkan 9 kali ya. Jadi ini sama aja dengan minus 1 min. Ini minus 1 pangkat 9-nya adalah minus 1, kemudian I pangkat 9 adalah I. Ini sama aja dengan min I. Ya. Oke. Kayaknya tadi saya nggak ngitung kayak gini ya. Oke, whatever. Kita lakukan. Sekarang A pangkat 31 itu sama dengan A pangkat 27 dikali A pangkat 4. Ya. Nah, tapi A pangkat 27 itu sama dengan minus I. Ya. Oke. Berarti ini minus I.
kemudian A pangkat 3-nya jadi minus I juga, kemudian sisanya adalah A aja ya. Jadi ini berasal dari A pangkat 3 ya. Ini kan A pangkat 3 dikali A pangkat 3-nya adalah min I. Min I kali min I adalah matriks identitas. Jadi I kali A adalah A. Oke. Sekarang A pangkat berapa? A pangkat 40 ya. A pangkat 40 itu sama aja dengan A pangkat 39 dikali A. Nah, A pangkat 39 bisa ditulis ulang menjadi A pangkat 3 dikalikan dengan 13, pangkat 13 ya. Karena 13 kali 3 adalah 39 dikali dengan A. Ingat tadi A pangkat 3 itu sama dengan min I. Jadi ini min I pangkat 13 dikali A. Min 1 dipangkatkan 13 jadi min 1. I pangkat 13 jadi I. Jadi ini sama aja dengan min I dan ini sama dengan min A. Jadi kalau kita jumlahkan A pangkat 27 ditambah A pangkat 31 ditambah A pangkat 40 sama dengan min I ditambah A ditambah min A. Hasilnya adalah min 1, 0, 0, min 1 yang tidak ada di pilihan yang diberikan ya. Jadi lagi-lagi mungkin entah ada kesalahan dari pembuat soalnya atau kesalahan mengetik ulang ya. Oke, begitu dulu edisi sahur kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan serial sahur pada episode-episode berikutnya. Tetap selalu bermatematika. Salam.